Hai, Mandi. Halo guys, balik lagi bersama aku Dr. Andi Setiawan di channel Andi Setiawan pada segmen edisi Ramadan. Sebelumnya aku ingin ucapin dulu ke kalian selamat menunaikan ibadah berpuasa bagi kalian yang menjalankannya. Semoga puasa kalian lancar-lancar aja sampai nantinya berbuka gitu guys. Dan anyway guys, selama bulan puasa aku akan lebih sering upload dikarenakan ada segmen edisi Ramadan yang hanya akan hadir di bulan Ramadan aja nih. Karena memang untuk bulan Ramadan ini tinggal beberapa hari lagi ya, otomatis ada beberapa video untuk segmen edisi Ramadan lagi dan aku harap kalian tidak ketinggalan semua videonya. Maka dari itu nih, aku himbau kalian untuk subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru diupload tiap minggunya gitu. Jadi kalian nggak ketinggalan nih setiap video yang diupload di channel ini gitu guys, terutama di segmen edisi Ramadan. Dan ngomong-ngomong soal Ramadan ya, memang semua umat muslim itu sangat menanti-nantikan bulan Ramadan ini gitu. Tidak terkecuali juga ibu-ibu yang menyusui guys. Banyak ibu-ibu yang menyusui juga sangat merindukan bulan suci Ramadan ini gitu, karena memang di bulan Ramadan Tuhan itu menjanjikan setiap kebaikan yang kita lakukan itu pahalanya itu bisa berlipat-lipat ganda gitu. Jadi memang di bulan Ramadan ini itu merupakan salah satu ajang untuk mendapatkan lebih banyak pahala dibandingkan hari-hari biasa gitu guys. Jadi memang banyak juga ibu yang menyusui juga berlomba-lomba untuk ikut serta dalam melakukan ibadah berpuasa gitu guys. Lantas aman nggak sih untuk ibu menyusui melakukan ibadah berpuasa gitu? Dikarenakan selama kita berpuasa, tubuh kita itu akan lebih banyak kehilangan cairan tubuh dikarenakan terjadinya perubahan pola makan dan juga pola tidur selama kita melakukan ibadah berpuasa gitu. Lalu apakah berpuasa ini akan berdampak buruk terhadap produksi ASI setiap harinya? Dan lagi apakah berdampak buruk terhadap ibu dan juga bayi yang sedang menyusui gitu? Nah, pada video kali ini aku akan ngejelasin semua hal itu guys. Nah, bagi kalian yang sedang menyusui sebenarnya tidak akan berdampak buruk ke kalian, jadi kalian nggak perlu khawatir. Itu karena puasa ataupun penurunan asupan kalori itu tidak akan berpengaruh terhadap produksi ASI yang kalian miliki guys. Dan jika kalian mengalami penurunan berat badan selama berpuasa, itu hanya akan mempengaruhi kandungan lemak di dalam ASI aja nih. Jadi produksi ASI-nya itu tetap diproduksi seperti biasa, akan tetapi kandungan lemak yang ada di dalam ASI itu akan berkurang apabila kalian mengalami penurunan berat badan guys selama kalian melakukan ibadah berpuasa gitu. Dan sebenarnya juga tidak hanya melakukan ibadah berpuasa sih, di hari-hari biasa pun apabila kalian mengalami penurunan berat badan itu otomatis juga akan berpengaruh terhadap kandungan lemak yang ada di dalam ASI kalian guys, dan tidak akan mempengaruhi produksi ASI harian setiap harinya gitu. Jadi produksi ASI-nya itu akan diproduksi seperti biasa, yang berubah itu hanya kandungan di dalam ASI-nya aja guys, bukan jumlahnya ya. Dan sebenarnya juga ada beberapa tips nih yang aku dapetin nih bagi kalian yang menyusui saat berpuasa gitu guys. Ada 3 hal yang harus kalian perhatiin supaya puasa kalian lancar-lancar aja nih. Pertama, itu yang harus kalian perhatikan adalah asupan pada saat sahur. Sebelum kalian menjalankan ibadah berpuasa ya, pada umumnya semua umat muslim itu melakukan sahur dulu nih. Jadi sebelum berpuasa ini kalian harus ada bekal dulu untuk kalian melakukan puasa, jadi tidak makan selama hampir 13 jam. Nah, pada saat sahur tersebut sangat penting kalian perhatikan apa saja makanan dan juga minuman yang baik kalian konsumsi selama sahur tersebut guys. Dan hal ini itu sangat akan mempengaruhi puasa kalian ke depan gitu, karena makanan dan juga minuman yang kalian konsumsi saat sahur itu merupakan cadangan nutrisi yang akan kalian pakai selama kalian berpuasa gitu. Jadi memang sangat penting nih kalian perhatiin makanan apa saja yang kalian konsumsi selama sahur dan jumlah cairan yang kalian konsumsi saat sahur gitu. Itu sangat penting ya. Dan sebenarnya ada beberapa makanan sih yang sangat mempengaruhi produksi ASI yang kalian milikin setiap harinya gitu. Di antaranya ada brokoli, bayam, telur, ikan salmon, daging tanpa lemak, dan juga kacang merah guys. Dan itu beberapa makanan yang akan mempengaruhi produksi ASI kalian tetap banyak gitu. Jumlahnya itu tetap banyak gitu. Jadi beberapa makanan tersebut harus ada di dalam menu sahur kalian guys. Kalau bisa juga menu berbuka kalian juga. Dan akan lebih baik lagi apabila kalian menambah suplemen seperti misalnya vitamin D di saat kalian sahur guys. Karena memang vitamin D itu dikenal sangat baik bagi ibu-ibu yang sedang menyusui guys. Hal kedua yang kalian harus perhatikan adalah cegah dehidrasi. Berpuasa bagi ibu yang menyusui itu memang tidak berbahaya ya, tapi dehidrasi pada ibu yang menyusui itu yang sangat berbahaya guys. Jadi selama berpuasa, ibu menyusui harus menjaga tubuhnya agar tidak mengalami dehidrasi. Jadi apabila ibu menyusui mengalami gejala dehidrasi seperti haus, lelah, pusing, lemas, dan juga mulut kering, ataupun gejala-gejala lainnya yang memang mengarah kepada dehidrasi,
itu disarankan ibu menyusui harus segera membatalkan puasanya guys. Harus segera mengonsumsi air atau cairan yang mengandung elektrolit ataupun ion untuk merehidrasi tubuhnya gitu. Dan ini biasanya sering terjadi pada ibu yang menyusui yang tidak cukup mengonsumsi cairan pada saat dia berbuka dan juga sahur guys. Maka dari itu nih, seperti yang udah aku bilang sebelumnya, sangat penting bagi ibu yang menyusui untuk mengonsumsi cairan yang cukup selama kalian sahur dan juga berbuka gitu. Karena memang akan berimpact buruk selama berpuasa gitu guys. Bahkan ada beberapa ahli yang mengatakan ibu menyusui itu disarankan harus mengonsumsi cairan lebih banyak pada saat sahur agar puasanya itu lebih kuat gitu. Ya memang kalori dan juga nutrisi lainnya itu sangat penting ya, tapi cairan tubuh juga tidak kalah pentingnya kalian konsumsi lebih banyak, terutama pada saat sahur guys. Hal ketiga atau hal yang terakhir nih yang cukup penting kalian perhatikan, itu adalah persiapan dalam menjalani puasa selagi menyusui gitu. Apa aja persiapan yang harus kalian perhatikan? Dan untuk ini itu tergantung dari aktivitas kalian yang kalian jalani setiap hari gitu. Maksudnya tergantung dari kepadatan aktivitas kalian ya. Karena memang nggak sedikit juga ibu-ibu yang menyusui itu memiliki pekerjaan selain di rumah, mengurus keluarga, juga memiliki pekerjaan di luar rumah gitu. Seperti misalnya bekerja di kantor. Jadi bisa kita bilang double shift gitu ya. Kerja di dalam rumah dan juga kerja di luar rumah gitu. Dan bagi ibu yang menyusui yang memiliki aktivitas seperti ini, kalian harus ada persiapan nih sebelum melakukan ibadah berpuasa gitu. Apa aja sih persiapannya? Bagi ibu yang menyusui yang memiliki aktivitas yang cukup padat, kalian harus melakukan tugas yang berat ketika saat kalian berbuka gitu. Jadi pada saat kalian berpuasa, kalian hanya melakukan aktivitas-aktivitas ringan aja nih, tugas-tugas ringan aja nih. Dan pastikan juga kalian itu selalu berada di tempat yang teduh serta beristirahat yang cukup selama kalian melakukan ibadah berpuasa guys. Kalau bisa nih, kalian harus catat semua makanan dan juga minuman yang kalian konsumsi selama berpuasa gitu. Ini sangat membantu untuk mengukur nutrisi dan juga cairan yang kalian dapatkan setiap harinya selama melakukan ibadah berpuasa. Karena memang sebuah studi itu pernah menunjukkan bahwa selama berpuasa, ibu menyusui itu biasanya kehilangan potasium, magnesium, dan juga zinc selama melakukan ibadah berpuasa gitu. Jadi ketiga nutrisi ini, potasium, magnesium, dan juga zinc itu sangat penting diperhatikan agar nutrisi-nutrisi ini itu tidak berkurang di dalam tubuh kita gitu. Karena ketiga nutrisi inilah yang cukup berperan penting dalam produksi ASI yang kalian miliki guys. Jadi kalian harus pahami keadaan tubuh kalian harus peka apa yang tubuh kalian rasakan. Jika kalian merasa tidak enak badan, segera konsultasi ke dokter agar mengetahui apa yang terjadi pada tubuh kalian gitu. Apakah kalian memang mengalami dehidrasi gitu guys, atau mungkin kalian kehilangan ketiga nutrisi ini gitu, yaitu magnesium, potasium, dan juga zinc. Karena ketiga nutrisi itulah yang mempengaruhi produksi ASI yang kalian miliki. Dan itu tadi guys, ketiga hal penting yang harus kalian perhatikan sebelum kalian melakukan ibadah berpuasa, karena memang nggak sedikit juga ibu-ibu yang menyusui itu mengalami dehidrasi pada saat mereka melakukan ibadah berpuasa gitu. Dan sebenarnya juga untuk dehidrasi itu bisa kita bilang jarang terjadi juga. Walaupun beberapa ibu menyusui itu mengalami dehidrasi, sebenarnya banyak juga ibu yang menyusui itu berhasil melakukan ibadah berpuasa guys. Itu dikarenakan mereka itu tetap memperhatikan nutrisi dan juga cairan yang masuk ke dalam tubuh mereka gitu. Jadi nutrisi dan juga cairan yang mereka konsumsi itu sangat cukup untuk membantu mereka melakukan ibadah berpuasa gitu. Tapi apabila kalian masih ragu, kalian bisa konsultasi ke dokter bagaimana keadaan kalian, apakah memungkinkan tubuh kalian itu melakukan ibadah berpuasa selagi kalian menyusui gitu guys. Karena memang akan lebih aman apabila kalian melakukan pemeriksaan dulu ke dokter untuk mengetahui apakah tubuh kalian itu benar-benar bisa melakukan ibadah berpuasa gitu. Jadi jatuhnya itu tidak terlalu memaksakan diri gitu guys. Dan yang pastinya apabila kalian memperhatikan nutrisi dan juga cairan tubuh kalian selama sahur dan juga berbuka, dehidrasi itu tidak akan terjadi selama kalian berpuasa gitu guys. Jadi memang sangat penting kalian perhatikan nutrisi dan juga cairan yang kalian dapatkan selama sahur dan juga berbuka guys. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Aku harap video kali ini bisa bermanfaat buat kalian. Kalian bisa komen di bawah seputar video ini, ataupun kalian mempunyai ide-ide untuk video ke depan, kalian bisa komen aja di bawah guys. Dan seperti biasa guys, like video ini jika kalian suka, sharein aja jika kalian nggak suka, share ke teman-teman kalian yang menurut kalian butuh informasi yang ada di video kali ini. Subscribe juga channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru diupload tiap minggunya. Follow aku juga di Instagram @andysetiawan karena aku juga cukup sering men-share beberapa informasi di sana juga. Oke, sekian dan terima kasih. See you next video. Bye bye.